Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat? Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus diberikan keistiqomahan dan ketakwaan hingga husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini kita akan kaji surat Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masya Allah. Sahabat, kali ini kita bicara tentang cinta. Cinta dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bicara cinta, adalah sesuatu yang kita rasakan namun sulit untuk diungkapkan. Seperti halnya kita cinta dengan keluarga kita. Sahabat, sebuah proses kehidupan, ketika kita mempelajari sebuah konsep cinta kepada Rasulullah, maka kita bicara sesosok manusia hebat yang mampu memberikan kekuatan support buat dirinya, juga buat orang di sekitarnya, termasuk umatnya. Dan hingga sampai saat ini kita merasakan kekuatan-kekuatannya yang maha dahsyat. Ketika bicara cinta kepada Nabi Muhammad SAW, berarti bukan sekedar ucapan, namun kita bicara tentang sebuah tindakan yang terus berjalan untuk mencintai Rasul dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Ada yang mengaku cinta, tapi tidak mampu melaksanakan bagaimana menerapkan cinta itu kepada Rasulullah SAW. Kali ini kita akan coba kupas sedikit tentang proses cinta kepada Rasulullah SAW. Di ayat 31 dari surat Al-Imran membahas kisah cinta, bagaimana kita mencintai Rasulullah. Intisarinya, ketika kita berkata cinta, kita membenarkan berita yang Rasul bawa, dan kita wajib menguatkan diri dan mempercayai apa yang telah Rasul ajarkan kepada kita. Dan ini adalah kewajiban seorang muslim. Sahabat, ketika kita mendapat berita tentang bagaimana Rasul menjalankan proses kehidupannya, memberikan uswah buat kita semua sampai hari ini menjelaskan bahwa kita wajib percaya dan meyakini, walaupun kita terkadang berpikir tidak terjangkau oleh cara pandang kita, secara logika kita, namun kita wajib untuk memahami dan wajib untuk meyakini, baik yang terjangkau maupun yang tidak terjangkau dengan konsep berpikir kita, maka kita wajib membenarkan berita itu. Mengapa? Karena sesungguhnya kita memang disuruh untuk mentaati perintah Nabi Muhammad SAW. Apa yang Rasul ajarkan, apa yang pernah Rasul contohkan menjadi uswah buat kita semua. Sahabat, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Mungkin selama ini kita menjadi dilema, gimana prakteknya? Intinya, membenarkan berita yang Rasul bawa dan seluruh kabar yang Rasul bawa kepada kita semua. Dan pastinya kita disuruh untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi dalamnya, ketika kita bicara cinta kepada Rasulullah, berarti kita mengikuti dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi, jangan lupa berdoa dan selalu bersalawat kepada Rasulullah. Karena bagaimanapun,
Doa-doa Rasul yang dicontohkan untuk kita semua menjadi penguat agar kita lebih kokoh dalam menapaki kehidupan ini. Dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, ia akan mendapat manisnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah, bukan karena hawa nafsunya. Yang ketiga, tidak suka kembali pada kekufuran atau kemaksiatan setelah Allah menyelamatkan kita, setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Maksudnya apa? Dalam hal ini kita berharap kita tidak mau dilempar ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadis riwayat Bukhari nomor 16. Sahabat, kita bicara cinta. Cinta sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan bagaimana cara mengucapkan arti cinta itu. Tapi kita merasakan proses cinta yang terjadi dalam proses kita sebagai seorang muslim tentunya. Ketika bicara ke sana, maka pasti ada cara dan trik. Bagaimana caranya agar kita merasakan cinta itu? Bagaimana caranya agar kita mencintai dan menghormati Rasulullah SAW? Tidak mudah, tapi kita mampu insya Allah. Kita akan coba sedikit demi sedikit bagaimana mencintai Rasulullah. Yang pertama, kita mencintai Rasul dari sebuah konsep dari Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat pertama. Hai orang beriman, jangan kamu mendahulukan Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan mencintai Rasulullah menuntut seorang hamba untuk mengagungkannya, untuk memuliakan Rasulullah, meneladani beliau, dan mendahulukan sabda Rasulullah SAW daripada ucapan makhluk, daripada kita mengikuti hawa nafsunya, dan kita diwajibkan mengagungkan sunnah-sunnahnya. Insya Allah, itu cara kita menghormati dan mencintai Rasulullah. Cara yang kedua, untuk menghormati dan mencintai Rasulullah, menaati apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita semua. Dalam surat An-Nisa di ayat 13 dijelaskan bahwa hukum tersebut adalah ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Niscaya akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya dan mereka kekal di dalamnya. Siapakah dia? Seorang muslim yang terus menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, Masya Allah, betapa banyak peran-peran Rasulullah untuk menghidupkan kita, memberikan support dalam hidup kita, memberikan uswatun hasanah dalam kehidupan kita dengan akhlak yang mulia. Betapa banyak jalan-jalan untuk mencintai Rasulullah. Jalan yang berikutnya adalah agar kita mencintai dan menghormati Rasulullah, kita membenarkan apa yang Rasul sampaikan. Karena bicara yang dilakukan oleh Rasulullah bukan hawa nafsu, tapi bicaranya berdasarkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Sahabat, dalam surat An-Najm di ayat 3-4, ucapan Rasulullah adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Dan ucapannya bukan sembarang ucapan, namun ucapannya memberikan makna tersendiri bagi hambanya, bagi pengikutnya. Intinya, ucapan-ucapan Rasulullah merupakan support buat kita untuk kehati-hatian dalam menjalankan kehidupan kita di muka bumi ini. Yang berikutnya, dalam konten ini adalah menahan diri dari apa yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam surat Al-Hasr ayat 7, apa yang diberikan Rasul, maka terimalah. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Yang berikutnya, beribadah sesuai apa yang Rasul ajarkan. Jika mencintai Rasul, maka ikuti Rasulullah. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Masya Allah. Bagaimana mencintai Rasul dan menghormati Rasulullah? Yang terakhir, mengamalkan sunnahnya dalam keseharian hidup kita. Seperti sholat-sholat sunnahnya, saum-saum sunnahnya. Akhirnya, mencintai dan memuliakan Rasulullah adalah kewajiban seorang muslim yang mengaku sebagai umat Rasulullah. Kecintaannya harus melebihi dari kecintaan duniawi. Semoga kita mampu mengikuti suri teladan ya Rasulullah. Semoga kita menjadi hambanya Allah yang takwa, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Dan kita menjadi hambanya istiqomah di jalan Allah hingga husnul khatimah. Dan kita dipertemukan dalam jannah firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.